Abu Bakar Siddiq salah satu orang kaya di Mekah sebelum jadi khalifah. Tapi setelah jadi khalifah, jadi miskin dia. Wafat, apa sih peninggalannya? Ada gamisnya, ada ontanya, dan sebidang tanah kecil. Terbalik di Indonesia. Sebelum jadi pejabat, miskin. Sudah jadi pejabat, kaya. Dan bodohnya lagi kita, masih kita pilih. Coba. Nabi Yusuf. Tahu jadi Nabi Yusuf buta? Itu Nabi Yusuf dipenjarai dulu, baru jadi pejabat. Nabi Yusuf dipenjarai dulu toh, baru jadi pejabat. Di Indonesia dari pejabat dulu, baru dipenjara. Oh, kamasih. Saya ditanya, Ustadz, netral? Tidak. Motor itu kalau digas full, netral, enggak jalan nih. Iya toh, mana bisa, mana mau gas full nih, tapi netral, enggak goyang. Negara juga begini, harus goyang. Kita lagi mendaki. Dan biasanya, kalau mendaki orang, kalau salah gigimu, masalah besar toh. Jangan hubungkan sama pilpres ini, Pak. Nah, tentu kita cemas. Ustadz, kan semua mengklaim jago ngaseng, cocok menurut kampanye, semua hebat, betul. Dalam dunia politik boleh orang pencitraan, boleh, halal. Saya dokter di bidang komunikasi politik dan saya belajar ilmu politik. Ada yang disebut campaign, kampanye. Dalam ilmu komunikasi itu dipelajari orang komunikasi. Bahasa sehari-harinya gimmick-gimmick. Bagi adik-adik yang selalu bikin konten, gimmick-gimmick. Boleh dalam ilmu politik, boleh. Yang penting kau dapat suara. Tapi dalam ilmu agama, gimmick-gimmick itu namanya munafik. Maukah Anda dipimpin oleh, tegakah kalian orang-orang soleh, dipimpin oleh orang gimmick-gimmick? Gimik-gimik itu bahasa konten. Tapi bahasa agamanya Pak Beleang. Bele-bele itu. Kan gimik-gimik. Pura-pura begini, pura-pura. Gimik namanya itu. Masya Allah. Gimik-gimik namanya itu. Tapi karena kita ini orang Indonesia, tolong dulu. Saya berharap Bapak buka hati, buka pikiran. Jangan buka pilpres. Ya, kita buka hati, buka pikiran. Aneh tentunya kalau kita orang rajin berjamaah, tapi kita milih presiden karena gimmick-gimmick. Ada yang salah dengan salat kita. Karena kita namanya menghaluskan bahasa, maka orang bule menyebutnya gimmick, orang bule menyebutkan campaign. Orang bule menyatakan pencitraan, kita orang Islam menyebutnya dengan kemunafikan. Dan munafik dalam agama jelas posisinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka. Nah, sekarang patronnya apa? Jangan kau cemas. Agama Islam agama paripurna. Milih pemimpin bukan perkara gampang. Orang milih imam saja itu kan ada kriterianya. Kenapa? Karena kalau imam salah ngasing kok. Maka Allah kasih Nabi melalui nabinya. Satu, ini sudah kita tahu semua. Tak lewat-lewat kalau kita penghuni masjid kita tidak tahu itu kriteria 4 pemimpin. Sifat para nabi dan rasul. Pertama, patona. Apa yang patona? Apa? Cerdas. Bagaimana ngukur orang cerdas, Ustaz? Itu cerdas, bahasa cerdas itu kan masih abstrak. Gampang, satu, lihat sekolahnya. Lihat sekolahnya. Sudah jelas toh?
Saya pengajar mata kuliah public speaking, dipelajari dan diteliti itu. Makanya sebuah disiplin ilmu pasti ada risetnya. Tidak ujuk-ujuk muncul mata kuliah. Pasti ada riset. Riset perkembangan diikuti terus. Itu ilmu public speaking mengajarkan. Kalau mau kuliah orang cerdas, lihat caranya bicara. Kalau dia terstruktur, rapi, bagus, gampang diterima, pintar itu. Ya, artinya apa? Kalau ada 4 calon pemimpin, semuanya mengaku cerdas. Lihat kok, mana ada orang bilang saya bodoh? Enggak toh, semua orang bilang saya pintar. Caranya lihat nih, lihat ijazahnya. Dua, lihat caranya ngomong. Saya ini Pak, tiap semester Kak mengajar public speaking. Nah itu kentara orang pintar Pak. Bisa ngomong. Ya. Yang kedua, syarat pemimpin. Tablik. Pandai bicara toh. Kalau ada orang bilang, wah dia hanya pandai bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Kalau dia hanya bisa membersihkan toilet, cleaning service namanya itu. Pemimpin itu harus pandai bicara. Kenapa harus pandai bicara? Begini logikanya. Saya pintar. Banyak sekali di otakku ini mau saya sampaikan. Tapi saya tidak tahu transfer ke. Bagaimana saya mau kasih tahu anak buahku kalau lain di hatiku, lain di otakku, lain ku bilang? Iya toh? Anekdot ini tidak tahu wallahu alam benar atau tidak. Orang India itu beda, Ustaz Unfa. Dia banyak bicara, banyak juga kerjanya. Kalau dia bekerja banyak kerjanya, banyak tong bicaranya. Makanya itu pelengin dia 3 jam filmnya Pak. Bagus Ustaz tuh, cocok itu. Iya tuh. Kalau orang Jepang lain tuh sih Bu. Orang Jepang ini banyak kerjanya, sedikit bicaranya. Gitu? Nah, kalau orang Melayu, ya, banyak bicaranya, sedikit kerjanya. Kalau orang Indonesia, lain bicara, lain bikin. Kita tahu gitu, ada begitu, ada Pak, ada. Lain bilang, lain lakukan. Iya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kita lihat itu syarat pertama dia harus cerdas, kemudian dia tablik, ya, kemudian sidik, ya, gampang jadi lihat itu orang dia amanah, sidik, ya, dia bisa dipercaya. Orang bodoh sekarang Pak, orang bodoh sekarang kalau dia tidak tahu ini orang bisa dipercaya atau tidak, gimana caranya? Nggak ada namanya jejak digital. Toh, zaman kita dulu kecil, susah. Karena tidak ada namanya medsos. Sekarang, kejadian 5 tahun yang lalu, bisa dilihat lagi sekarang. Kejadian 10 tahun yang lalu, bisa lagi ditengok sekarang. Ada videonya. Itu kejamnya namanya jejak digital. Yang keempat, amanah. Lihat nih, kalau dia sudah pernah pejabat, sebelum dia jadi pejabat, dia miskin. Sekalinya sudah jadi pejabat, dia kaya. Abu Bakar Siddiq, salah satu orang kaya di Mekah. Sebelum jadi khalifah. Tapi setelah jadi khalifah, jadi miskin dia. Wafat, apa sih peninggalannya? Ada gamisnya, ada ontanya, dan sebidang tanah kecil. Terbalik di Indonesia. Sebelum jadi pejabat, miskin. Sudah jadi pejabat, kaya. Dan bodohnya lagi kita, masih kita pilih. Coba. Nabi Yusuf. Tahu jadi Nabi Yusuf buta? Itu Nabi Yusuf dipenjarai dulu, baru jadi pejabat. Nabi Yusuf dipenjarai dulu toh, baru jadi pejabat. Di Indonesia dari pejabat dulu baru dipenjara.
Oh, kamasih. Dengarku ini, adikku ada temotogi kok dan jadi dengarku baik-baik ini. Dia kaget kamu karena tiba-tiba saya lagi santai-santai muka macali. Apa masuki kok itu? Bilang gitu. Baik-baik kok dulu ini. Kenapa macali? Ya coba-coba. Saya bilang boleh. Syaratnya satu, jangan kau pasang baleho. Nah kan tidak ada balehonya itu Pak. Kalau orang bilang baleho nak terkenal, tidak terkenal mak saya. Kan tidak ada balehoku. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun baleho saya pasang di Makassar, Sabang, Merauke sampai Malaysia, pika umroh banyak kenal Kak. Padahal tidak ada balehoku. Itu berarti bukan soal baleho kau dikenal, soal apa yang kau sudah kerja. Apalagi baleho kau mau percaya mbak male gamarak nang asing itu cale kah? Mau bleaching putih, begitu ketemu kita deh mama. Percaya sama aku itu baleho. Yang kedua saya bilang sama adikku, jangan kau mas serangan fajar. Karena telepon lagi tadi malam deh menunggu semua orang, saya bilang jangan, nggak ada itu. Kau ikhtiar. Kalau kau tidak dapat berarti bukan di situ tempatmu yang baik. Buktinya, saya kan 2014 masih ingat kata sama aja ini Alena beliau tim suksesku, meskipun beda mak sekarang. Biasa santai saja, biasa dia santai saja. Yang penting masing-masing pilihan bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Berapa kali kita syahadat satu hari dek? Minimal itu 9 kali karena tahayat kita. Nah, saya bilang jangan kau bilang serangan fajar. 2014 saya pilih wali. Siapa kalah? Enggak, saya enggak kalah. Cuma Surana dari Pamanto lebih banyak. Coba menang nggak waktu itu, setengah mati hormat sampai sekarang. Tahu bisa jadi periksa KPK. Apa? Sedikit kalau wajah dia pejabat waktu itu datang ke Polres hormat saya. Siap. Sekarang dia semua hormat sama saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, mari jernihkan hati dan pikiran. Jangan kita anggap remeh memilih presiden. Keliru kita kalau kita anggap ini perkara gampang. Enggak. Presiden, dia akan mengatur polisi kita. Mau kemana arahnya. Presiden, dia akan mengatur jaksa kita. Presiden akan mengatur tentara kita. Ini semua adalah pemegang tampuk kekuasaan dalam republik. Tidak sejengkal pun tanah di Republik Indonesia ini tidak dibawa kekuasaannya seorang presiden. Maka hati-hati. Kalau boleh berwasiat, HP tak semua ada Quran. Kalau boleh ketika nanti mungkin mencoblos, buka itu Quran yang ada di aplikasi kita. Lihat itu suratul Fatihah. Lihat suratul Fatihah, baru lihat itu kertas suara. Tanya hati dan pikiran kita. Tanya naluri keislaman kita. Lihat suratul Fatihah dalam aplikasi handphone. Lihat kita punya kertas suara. Mudah-mudahan Allah dengan membaca suratul Fatihah itu, hati kita terarah. Kalau kita sudah berikhtiar dengan baik, kita memilih berdasarkan tuntunan ulama dan agama, lalu ternyata apa yang kita pilih, dia berkhianat kepada kita. Tawakal ilallah. Berserah diri kepada Allah. Cuma jangan sampai kita kehilangan akal sehat hanya karena kepentingan dunia dan nafsu dunia semata. Jangan dipahami ini sebagai campaign, tapi ini wujud kecintaan kita kepada agama kita. Karena nenek moyang kita yang berjuang sebelum kemerdekaan, mereka tidak menikmati internet, mereka tidak menikmati medsos seperti ini. Tapi mereka berprinsip, saya berjuang korban jiwa raga, mudah-mudahan anak cucu saya tidak menjadi anak-anak yang dijajah. Kalau kita memilih pemimpin yang baik, insya Allah besok, kalau bukan kita yang menikmati, minimal anak-anak kita tidak lagi menjadi sarjana pengangguran, kembali ke kampung setelah 5 tahun, kuliah di Makassar, habis harta, kuliahkan
tapi menjadi pengangguran di kampung karena susahnya mencari lapangan kerja. Saya ke Tanah Suci tidak pernah saya melihat kebun sawit, tapi saya selalu melihat kebun kurma. Maka kurma di Saudi Arabia murah karena di sana sumbernya. Di Indonesia hampir setiap provinsi punya kebun sawit, tapi kita kehilangan minyak goreng. Kenapa? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tentu pertanyaan kita, ada yang salah dengan mengelola negara ini. Maka kalian tidak usah saling menyumbuli, tidak usah saling menyerang. Cukup saat pemilu, jadikan suara kita penentu arah bangsa. Jangan memilih karena partai semata, jangan memilih karena tim sukses semata, jangan memilih karena teman dan suku semata, tapi pilihlah karena kita yakin dia akan menyelamatkan agama dan masa depan negara kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.